anak itu juga prioritas dalam hidup kita. Semua yang kita kerjakan berdua, pekerjaan, pelayanan dan sebagainya itu juga ada sumbangsi untuk legacy, warisan yang akan kita wariskan buat anak-anak kita. Kalau misalnya suami istri udah punya anak nih, menurut Koko sama Cece, lebih baik itu atau seharusnya itu istri itu ada di rumah mengurus anak atau istrinya ikut bekerja? Jawab. Bisa diberikan pendapatnya dari Cece dulu mungkin sebagai seorang istri. Balik lagi ke kebutuhan dan prinsip hidupnya masing-masing gitu. Saya tidak bilang tidak setuju kalau istri itu bekerja. Saya setuju banget. Saya tipe wanita yang mendukung independent woman. Jadi tidak bergantung pada pria, bukan berarti merendahkan, tapi lebih ke arah wanita mandiri gitu. Contoh misalnya benerin listrik atau apa, ya kalau dia nggak ada ya saya mesti bisa benerin. Nah saya bisa gitu. Jadi saya tipe independent woman. Jadi saya menghargai wanita yang bekerja, ibu yang bekerja gitu. Tapi kenapa saya sendiri tinggal di rumah? Kenapa saya ngurus anak saya sendiri? Banyak pertimbangan. Pertama, tipe anak-anak saya ini gak bisa yang dilepas begitu aja sama orang lain gitu. Bukan berarti saya tidak mempercayakan. Ada beberapa kali kepikiran, kayaknya lebih enak nih kalau punya neni, lebih enak nih kalau punya mbak. Saya bisa tinggal-tinggal pergi, saya bisa ngurusin kerjaan, saya bisa begini, saya begitu. Tapi baik lagi, ada nilai-nilai, ada hal-hal yang mereka gak bisa dapetin dari neni dan mbak gitu. Dan mau gak mau, itu berarti saya yang harus turun tangan sendiri. Makanya dari A to Z-nya anak-anak saya yang handle gitu. Jadi makanya kenapa saya pilih untuk jadi stay at home mom, untuk jadi ibu di rumah gitu. Tapi kalau ditanya saat anak-anak mulai besar, saat mereka mulai bisa dilepas mandiri, mau gak kerja? Oh mau banget gitu, pasti saya mau kerja gitu. Terus kalau pilihan orang-orang lain yang mungkin mereka bekerja, satu kan kita nggak tahu kondisi mereka bagaimana, kenapa sampai mereka harus bekerja, kenapa harus ditinggal anaknya, itu pilihan mereka juga gitu, dan kita nggak bisa salahin juga kan, karena kondisi tiap orang kan beda-beda. Itu sih, prinsip orang juga beda-beda. Kalau saya juga seorang pria yang mendukung independent woman. Dengan kapasitas pelayanan dan juga pekerjaan yang saya hadapi gitu, saya memilih untuk pekerjaan yang fleksibel. Artinya saya nggak kerja di kantor yang 9 to 5 dan sebagainya gitu kan. Supaya apa? Supaya saya juga punya waktu yang banyak juga untuk bersama dengan anak-anak dan istri. Kalaupun tawaran dan sebagainya banyak gitu. Nah kita balik lagi melihat bahwa saya suruh istri saya di rumah, enggak. Saya cuma kasih kebebasan, mana yang terbaik menurut kamu, kamu bisa jalanin aja. Kalau menurut kamu harus stay di rumah, ya berarti ini ada tanggung jawab dari saya. Setiap keputusan yang kita ambil ada konsekuensinya, atau pengorbanan yang kita ambil juga, hal itu akan mendatangkan berkatnya juga khusus. Jadi begitu kita menikah nih, Irma langsung putusin berhenti dari pekerjaannya sebagai guru. Saya bilang, serius nih, padahal masih bisa lanjutin, kan belum punya anak. Dia bilang, enggak mau stay aja di rumah, kita spend time dan sebagainya, kita traveling dan sebagainya gitu kan. Dan ya udah, menurut saya menghargai keputusan dia. Dan akhirnya bagian saya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan itu, menjawab kebutuhan termasuk secara financial. Dan saya pilih tuh pekerjaan yang fleksibel waktunya, walaupun kadang-kadang harus pergi dalam waktu, tapi udah sepakati
paling lama 2 minggu nggak di rumah, tapi nanti harus balik lagi gitu. Dan ketika dia putusin untuk kerja, saya juga bantu dalam arti lu mau kerjanya apa, kerjaan apa yang paling sesuai saat ini. Pasti bukan kerjaan di kantor juga kan, contohnya dia mau usaha online, ya udah apa yang kita bisa bantu, saya cariin modal, misalnya kasih modal atau akses ke teman-teman. Atau kadang-kadang sekarang nih Irma jualan makanan lah dan sebagainya gitu kan, online kan, jadi saya langsung bantuin dia dalam arti saya punya temen, bantuin pasarin gitu karena bagian saya marketingnya gitu. Atau dia kurang modal, ya udah saya tambahin dulu modalnya, ya walaupun modalnya nggak pernah dibalikin gitu kan. Nah jadi ya udah nikmati aja bersama. Jadi buat kamu semua yang menyaksikan ini, ketika kamu nanti menikah nih, calon ibu gitu ya, punya anak, kamu yang tahu kapasitasnya. Ketika kamu harus ngambil keputusan bekerja dan keluarga membutuhkan kamu untuk bekerja, ambil aja, jangan penuh penyesalan dan abis gitu istilahnya, waduh saya ternyata kalau nggak kerja malah jadi begini, jadi begitu, ada masalah yang timbul. Walaupun nanti ketika kamu bekerja juga akan timbul masalah yang baru, tapi pasti solusinya akan ketemu kok gitu. Yang penting ketika ambil keputusan harus firm, harus yakin, harus disepakati kedua belah pihak dengan pasangan kamu. Jadi apapun pilihannya, minumnya bukan gitu J. Jadi apapun pilihannya, pokoknya disesuaikan dengan kapasitas, dan kalau udah memilih itu harus tanggung jawab ya. Iya, siap dan dengan harus kesepakatan bersama. Siap dengan konsekuensi. Siap kan? Ya. Oke, next. Kalau Koko sama Cici sendiri, cara mendidik anaknya gimana sih? Soalnya kan ada beberapa pengalaman. Biasanya suami itu lebih manjain anaknya. Kalau misalnya cewek atau istri itu lebih keras sama anaknya kayak gitu. Kayaknya sih udah kodratnya itu ya. Tapi kita kalau kita sendiri, secara nilai-nilai kita punya nilai-nilai sendiri. Jadi maksudnya apa sih, kayak sikap-sikap mereka atau apa itu kita udah punya batasan-batasan nilai ya gitu. Kalau secara akademis memang saya yang pegang, untuk sekolah saya yang pegang, saya yang ajar, saya yang pegang itu untuk sekolah akademis pendidikan saya yang pegang. Kalau untuk secara nilai keluarga, nilai karakter atau apa, ya kita harus dua-duanya, harus berperan dua-duanya, harus sama gitu. Ya paling kalau saya tambahkan, cara kita mendidik memang artinya nih generasi yang berbeda gitu kan, kita pun belajar lagi gitu, belajar ulang. Salah satunya udah pasti karena Irma dididik oleh orang tuanya dulu seperti ini, saya dididik dengan orang tua seperti ini, dan gimana nih cara ngeblendnya, mana yang baik diantara kedua belah orang tua kita ini yang baik kita terapkan, dan mana yang udah nggak relevan lagi diantara kedua orang tua ini. Dan kita kadang-kadang belajar satu dengan yang lain, kita berdua belajar dari orang tua lainnya yang ya orang tua muda lah, sama-sama yang milenial juga gitu kan. Terus habis gitu ngelihat pendidikan anak juga, ngobrolnya sama orang-orang lain juga gitu kan. Jadi ketika punya anak, selain anak itu belajar dari kita pun belajar dari orang lain, dan kita belajar dari anak itu sendiri. Contohnya adalah mengenal ini kepribadiannya seperti apa, temperamen, tipe anak yang seperti apa. Jadi kita menyesuaikan cara pendekatannya, cara ngobrolnya, cara melakukan didikan, termasuk juga kalau misalnya ada disiplin-disiplin yang harus kita terapkan ke mereka, batasan pendisiplinan buat mereka tuh sampai sejauh mana. Dan ya kurang lebih begitu sih. Jadi kebanyakan yang ambil keputusan dalam sikap anak-anak memang Irma. Tapi kalau udah sama dia nggak mempan, langsung ke bapaknya gitu kan. Tapi kadang-kadang juga saya dicuekin dan sebagainya, ya balik lagi kita berdua maju turun tangan gitu kan. Nah, kita punya banyak
cara lah, mungkin istilahnya strategi untuk mendidik anak. Termasuk kita juga terbuka kalau misalnya ngomong ke anak-anak, kalau papi sama mami salah nih, kamu juga harus berani tegur. Kamu nggak boleh diem, karena kita juga sama, masih manusia. Nah itu salah satu yang kita tanamkan di keluarga kita. Di sini semua orang ini masih manusia. Kita punya satu pribadi yang nggak pernah salah, yaitu Tuhan. Kita bisa salah walaupun orang tua, kita punya pengalaman dan belum tentu benar. Jadi kamu pun, anak-anak saya yang usia 10, 8, sama 6, kita juga kasih tahu kalau papa mama salah, papi mami salah, kamu harus berani tegur. Begitu juga apa yang kami lakukan, kalau kamu salah kita juga akan tegur. Gitu. Jadi kita sangat terbuka dalam keluarga ini. Perlu kasih kesempatan buat mereka kasih pendapat juga. Betul. Oke. Udah bisa. Oke. Next. Nah ini kok pertanyaannya, kalau sudah menikah terus sudah mulai berkeluarga kayak Cici sama Popo ini udah punya anak, pasti masalah finansial itu juga menjadi pertimbangan toh. Nah ini ada yang tanya, gimana cara kita mengatur masalah keuangan setelah menikah dan udah mempunyai anak gitu. Dan dengan posisi tadi Cici kan nggak kerja Iya. di rumah sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini kenapa tadi di awal aku bilang masalah financial sebelum menikah itu penting. Nah, setelah menikah bukan berarti menjadi lebih penting, tetap penting juga gitu. Kalau dari sebelum menikah sudah terbiasa membuat yang namanya budgeting, jadi setelah menikah pun akan terbiasa untuk budgeting. Jadi dialokasikan, misalnya kita kan pasti ada biaya bulanan. Nah, buat anak berapa atau apa, jadi harusnya sih sudah terinci, udah ada jadi ada monthly cost gitu kan, itu harus sudah terinci. Kemudian harus ada kalau extra cost itu apa, bukan biaya tak terduga. Iya. Nah itu tetap harus ada gitu. Jadi itulah kenapa sebaiknya dari awal tuh udah dipelajari gitu, udah dipersiapkan. Jadi pada saat kita punya anak dan sebagainya tuh nggak pusing lagi, karena sudah terbiasa untuk budgeting. Dan harus strict sih ya sebenarnya ya. Yaitu dia punya penghasilan berapa harus tahu, dan harusnya udah dibagi-bagi gitu. Ini segini untuk bulan ini segini, udah ada pos-posnya masing-masing. Dan diusahakan sih sebenarnya walaupun sedikit tetap menabung setiap bulan itu gitu loh. Harus ada tabungan. Lebih ke arah prinsip kayak begitu, budgeting and saving ya. Dia harus belajar dari awal ya Ci. Belajar dari awal. Oke. Selanjutnya ya Cek, bagaimana mengatasi perbedaan yang ada sehingga tetap bisa satu jalan, sepakat kayak gitu. Misalnya ada perbedaan-perbedaan yang misalnya malah semakin buruk, misalnya dari Dulunya. sebelum sama sudah menikah baru kelihatan oh ada perbedaan yang muncul kayak gitu, yang nggak sejalan. Nggak ada sih masalahnya, dari kalau kita sudah terbiasa udah ketahuan semuanya ya, maksudnya kemunculan sifat-sifat karakter-karakter barunya tidak terlalu signifikan gitu, karena mungkin kita udah temenan lama gitu kan, jadi udah busuk-busuknya udah tahu gitu kan, sejelek-jeleknya tuh udah tahu gitu. Tapi ya itu kalau udah nikah ya mau tidak mau ya harus diterima gitu, harus bisa menyesuaikan. Ya memang misalnya nih dia orangnya malas gitu kan, suruh mandi susah, sedangkan saya orangnya sehari bisa mandi 3-4 kali gitu, apalagi kalau misalnya sering keluar rumah gitu ya. Hal seperti itu kadang-kadang bisa jadi masalah ribut gitu loh. Cuman ya walau bagaimana kita harus bisa untuk Adjustment. Iya, mesti adjust gitu. Gimana kita adapt sama
karakter-karakter yang muncul ini gitu loh. Jadi terus gara-gara dia malas mandi gitu minta cerai gitu, ya kan nggak mungkin gitu loh. Jadi ya itu harus mempersiapkan diri, berlapang dada, menerima hal-hal yang mungkin kita tidak akan suka gitu loh, hal-hal yang mungkin kita nggak seneng, tapi kita harus mau bisa terima gitu sih. Kalau mengubah mungkin nggak, kalau setelah nikah terus misalnya ada sesuatu yang sikap yang baru muncul tapi kita nggak suka dan kita pengen mengubah, itu boleh nggak sih? Boleh dan mungkin nggak? Kalau boleh mengubah apa enggak ya boleh, mungkin atau enggak, nah itu yang agak susah ya. Karena apalagi kalau karakter yang sudah mungkin sebenarnya istilah udah bawaan dari lahir kayak begitu, kita mau rubah pun tidak akan bisa. Yang bisa merubah manusia kan cuma Tuhan ya, sama manusia itu sendiri, bukan orang lain. Yang bisa merubah diri kita sendiri dan Tuhan gitu. Harus ada satu pengalaman yang dimana ya alamin, iya sifat gue yang seperti ini tuh harus gue rubah nih gitu loh. Dan ya itu tadi, kalau tiba-tiba muncul lo mau rubah orang tidak akan bisa gitu. Pengen nggak ngerubah? Ya pengen gitu pasti, karena kan kita pengennya dia menjadi seperti apa yang kita harapkan kan gitu loh. Tapi tidak akan bisa merubah gitu. Gimana caranya? Ya itu tadi, menerima yang misalnya dia yang jorok, yang mesti diterima gitu. Ya siapa suruh lo mau gitu kan dari awalnya gitu. Itu sih. Nah terus ini, gimana sih caranya membangun suatu komunikasi yang baik kalau misalnya salah satu, mau itu istri atau mau itu suami, dianya itu kaku. Paham nggak gimana sih? Kaku tuh maksudnya kaku, mungkin prinsip gitu ya, nilai-nilai yang diambil. Aku gini ya gini. Pokoknya aku gini ya gini, kamu gini ya gini. Gimana ya? Oke, saya mulai dulu deh kalau ini. Jadi biasanya kalau ada satu hal yang kita mau bicarakan, poin-poin tertentu dan membuat dia ini menerima pesan yang kita sampaikan, saya punya cara. Misalnya kalau ke Irma, mungkin kalau pernah kita share juga tentang 5 bahasa kasih kan, 5 love language gitu. Saya kenal Irma ini bahasa kasihnya apa. Nah udah dia mulai pendekatan secara persuasif, menyampaikan pesan lewat itu. Contoh, kalau misalnya pasangan kamu adalah pasangan yang salah satu love language-nya adalah kejutan. Nah, kapan-kapan kamu harus kasih dia kejutan, bukan yang menakutkan ya, tapi kejutan, sesuatu yang surprise, misalnya bawa dengan teman-teman yang lain atau orang yang udah lama dia nggak jumpa. Lalu seperti ini, wow, ada sesuatu yang surprise, nah itu langsung tuh lumer, baru kamu sampaikan pesannya apa. Kalau pasangan kamu sukanya hadiah, berikan dia juga hadiah yang mungkin selama ini dia idam-idamkan. Bukan berarti yang mahal, expensive gitu kan, tapi juga kadang-kadang hadiah yang sederhana, mungkin pergi ke minimart gitu kan, terus beli sesuatu dipitain, ini maksudnya apa, tiba-tiba dikasih gitu, nggak tahu, buat kamu aja gitu. Nah terus tiba-tiba dia kan akan muncul tanda tanya, pasti ada maunya gitu. Nah baru sampai sebenarnya sih ada sesuatu yang ingin dibicarain, tapi at least dia udah dapat kesan pertama yang ini orang ada niatnya gitu untuk melakukan sesuatu, untuk berkomunikasi, ingin menyampaikan pesan tertentu yang artinya penting, yang pada dasarnya buat orang lain mungkin nggak penting, tapi buat dia penting. Atau ada juga yang tipikal orangnya ini bahasa kasihnya harus dengan kata-kata berkualitas. Nah berarti pesannya itu harus dengan kata-kata yang berkualitas juga. Mungkin ketika harus komunikasi dengan WA ataupun dengan surat, apa sih istilahnya, kata-kata tertentu lah, di print atau apa gitu, kasih berupa bentuk kayak gitulah. Atau ngobrol sama dia tapi punya kata yang berkualitas. Ada sesuatu yang penting yang ingin saya sampaikan sama kamu, kamu boleh nggak dengerin dulu sebentar. Nah ini ada kaitannya dengan masa depan kita. Wah, itu kata-kata yang berkualitas, itu contoh ya. Jadi kita akan bisa masuk, pesan kita juga akan diterima. Sekaku apapun pada dasarnya sih, mungkin orang bukannya kaku untuk menerima gaya komunikasi kita. Hanya kita harus cermati
feedback atau inputan yang dia biasanya terima seperti apa. Semakin kita kenal dengan pasangan kita akan tahu bahasa kasihnya apa, apakah dia orangnya lebih visual, orangnya lebih auditory gitu, cuma denger aja percaya gitu kan, atau dia perlu melihat sesuatu bukti, atau dia punya masa lalu dan sebagainya. Jadi dari situ kita bisa belajar sih hal-hal persuasif lewat pertanyaan-pertanyaan penting gitu. Nah khusus kalau buat Irma, kalau saya ingin nyampain sesuatu, ya saya ngomong, dia suka dengan keterbukaan apa adanya. Dan ya pada saat-saat tertentu saya tahu nih kapan timing yang tepat untuk ngomong hal yang penting ke dia. Contohnya kalau dia habis ngajaran anak, mendingan jangan ngomong deh. Pasti udah stres, udah load. Terus kalau dia lagi ngurusin kerjaan online dan sebagainya, mendingan jangan dulu deh. Kalau dia lagi nonton film Korea dan sebagainya, mendingan nanti dulu deh, sampai jeda. Oh dia nih ada waktunya nih ke toilet dan sebagainya, stop dulu, baru. Jadi kita semakin tinggal bersama udah lama, jadi kita akan kenal pasangan kita. Yang lebih menarik adalah bukan cuma kita kenal pasangan kita, tapi kita mengenal siapa diri kita di hadapan pasangan kita. Ingat ya pesan yang dulu kan. Jadi kita mengenal diri kita, siapa diri kita sendiri melalui pasangan kita. Tunggu dulu, ini tapi masalahnya tuh terbukanya ini separah apa, seburuk apa gitu. Bisa ditoleransi atau tidak? Iya. Kalau misalnya dalam tahapan kayak tadi saya bilang, mungkin waktu pacaran lu nggak tahu kalau dia tuh ternyata orangnya jorok gitu, lu nggak tahu ternyata dia orangnya berantakan.